Halo guys, kembali lagi pada video perekam tombol ketikan. Ini adalah video bagian kedua di mana saya akan menunjukkan cara kerja aplikasi menyimpan tombol ketikan dalam file TXT. Pertama saya akan tunjukkan demo aplikasi dari video sebelumnya. Dapat dilihat di sini aplikasinya sudah dapat merekam tombol yang saya ketik. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat aplikasi seperti ini dan cara kerjanya secara sederhana, sehingga kamu dapat mempelajari cara menghindarinya dan bisa menghapusnya atau mengelabuinya dari sistem komputermu. Saya akan melakukannya step by step. Sebenarnya aplikasi ini sangat umum bertebaran di internet, kamu bisa download secara bebas dan codingnya juga bukan rahasia. Penggunaan secara legal, coding ini digunakan dalam game untuk memberikan gerakan atau action dari identifikasi tombol, atau untuk tes debugging project program, atau mengawasi pekerjaan karyawan kantor, atau juga bisa digunakan untuk tombol musik digital, dan banyak lagi lainnya. Namun bukan penyadapan data atau pencurian file. Penyalahgunaan coding ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware, jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk membuat aplikasi ini saya contohkan dengan bahasa C# di Visual Studio 2019. Kamu boleh gunakan aplikasi lain yang menggunakan bahasa C#. Baiklah, kita lanjutkan ke ide tahapan kedua, yaitu menyimpan rekaman ketikan ke dalam file TXT. Saya akan menggunakan Steam Writer Class yang merupakan bagian dari namespace sistem I/O. Di sini ada panduannya, ada contoh yang bisa langsung dites. Tidak hanya menulis, di sini juga bisa digunakan untuk membaca file. Ada daftar tugas, input, output, ada keterangan pada metode yang diperlukan. Oke, pertama kembali ke coding. Pertama kita buka dulu sebuah file TXT, ketahui dulu alamatnya. Saya membuat variabel alamat file dengan sebutan lokasi file yang akan saya arahkan ke folder main dokumen. Untuk menghindari error atau gagal jika alamat folder atau lokasi file tidak ditemukan, maka akan dibuat direktorinya. Karena sintak ini tidak dikenali oleh Visual Studio, kamu dapat klik pada icon warning ini, kemudian pilih sistem yang relevan, yaitu sistem I/O. Keren ya, Visual Studio mempermudah coding kita. Berikutnya barulah kita dapat membuat file dari lokasi direktori yang telah ditentukan. Namanya boleh apa saja, misalkan saya buat sederhana, sebut saja tombol terekam.txt. Seorang hacker bisa saja membuat nama file yang mirip dengan file sistem milik Windows sehingga pengguna komputer ragu untuk menghapusnya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Coba kita cek dulu ke Windows Explorer apakah file ini sebelumnya ada. Dapat dilihat di sini bahwa file tombol terekam.txt tidak ada di dalam folder My Document. Namun nanti akan kita lihat setelah aplikasi dijalankan. Untuk menghindari error atau gagal jika file tidak ditemukan, maka akan dibuat filenya. Berikutnya masuk ke dalam coding yang melakukan looping perekaman tombol ketikan. Oke, saatnya memasukkan hasil rekaman tombol ke dalam file TXT. Berarti kode ini masuk ke dalam looping while berbarengan dengan apa yang ditampilkan di layar konsol. Apapun yang tampil di layar konsol akan sama dengan isi file TXT yang kita buat. Append text menambahkan isi file. Cara konversi integer menjadi tag atau string. Yang akan terjadi di sini adalah setiap pengguna komputer menekan sebuah tombol, maka file txt akan dibuka dan ditambahkan dengan tombol yang telah ditekan. Kemudian file txt tersebut ditutup dan seterusnya. Meskipun ini bukan cara efisien, tetapi ini dapat berfungsi dengan baik karena memori yang digunakan untuk
membuka dan menutup sebuah file TXT tidak terlalu besar. Kembali lagi, di sini saya hanya membuatnya secara sederhana dan tidak terlalu rumit untuk dipahami. Baiklah, mari kita tes apakah aplikasi ini bekerja. Kita lihat dulu ke dalam folder My Document. Di sini tidak terlihat ada file tombol terekam.txt. Kita jalankan programnya. Oke, ini berfungsi dengan baik, jadi apapun yang diketik oleh pengguna komputer, maka aplikasi saya dapat merekam dan menyimpannya menjadi file TXT. Jadi untuk tahap kedua, menyimpan hasil perekaman tombol ketikan ke dalam file TXT, sukses seperti yang kita harapkan. Baiklah, ini dulu untuk video kedua pembuatan perekam tombol ketikan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Pada video berikutnya saya akan melanjutkan dengan cara merekam dan mengirim isi file TXT tersebut ke email eksternal secara sembunyi di background. Link video berikutnya saya tulis di deskripsi. Sekali lagi, penyalahgunaan aplikasi ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware, jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video berikutnya.